Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana, masih semangat hari ini? Masih. Tadi udah makan siang atau bawa bekal? Sudah. Bawa bekal, udah kenyang ya istilahnya. Sudah. Selanjutnya di sini gue akan presentasi terlebih dahulu. Siapa ya temannya yang nggak hadir anak-anak semua? Rena nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Sakit. Oh, sama Rena sakit. Sakit apa? Diare. Oh, diare. Ya, semoga segera diberi kesembuhan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti semula. Buat anak-anak jaga kesehatannya ya, jangan sampai ikutan sakit. Oke, selanjutnya kita akan tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus. Sekarang kita akan mulai pembelajaran. Sekarang hari apa anak-anak? Hari Senin. Tanggal 2 Desember. ya 2 Desember. Tahunnya 2024. Ya, 2024. Oke. Nah, di sini pernahkah anak-anak itu merasakan tangan panas jika berdekatan dengan api? Pernah. Pernah. Ketika apa? Aman api. Iya. Kenapa? Iya, ketika di atas lilin contohnya, terus memegang panci ketika ibu memasak. Terus kalau merasakan hawa dingin di telapak tangan itu pernah? Pernah. Sekarang belum. Sekarang dingin ya karena apa? AC. Terus kalau kena es batu, kalau beli es itu dingin nggak? Dingin. Terus apa lagi? Kalau dingin? Pegang salju. Wah, saljunya di mana? Itu kan Surabaya. Wah, di Surabaya ada salju. Bukan Snow World. Iya. Nah, kenapa sih dari tangan telapak tangan kita itu bisa merasakan panas ketika dekat dengan api, kemudian dingin ketika di AC atau pegang salju ataupun pegang es itu kenapa coba? Ayo, ada apa di telapak tangan kita? Ada kulitnya. Ya, kulit, benar. Kulit menerima rangsangan. Nah, rangsangan itu berupa apa? Berupa nggak tahu Bu, berupa apa? Oh, nggak tahu ya. Nah, jadi kan di telapak tangan itu kan ada kulit. Nah, di kulit itu ada namanya sel syaraf. Nah, iya makanya dari sel syaraf tersebut bisa mengantarkan ke otak kita. Kita bisa merasakan bahwa kalau ketika dekat api, maka kita merasakan panas. Nah, ketika kita memegang es, maka dingin. Ya, dingin. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai sistem syaraf. Ya, sistem syaraf. Oke, selanjutnya mati Bu. Ya, sistemnya mati sebentar ya. Ya.
suatu bahaya seperti tadi terkena panas, terkena dingin, itu bagaimana sistem saraf bekerja? Langsung kalau kena benda panas langsung Refleks gitu. Oh iya, oke benar. Jadi kalau bahaya itu pasti kita akan refleks untuk menghindari bahaya tersebut, baik panas maupun dingin, maka tangan itu akan menghindar karena refleks dari syaraf di otak. Oke, terus di sini kita akan belajar sistem syaraf. Nah, apa sih sistem syaraf itu? Viola, ayo bisa dibaca. pengertian saraf, jaringan tubuh yang mengatur dan mengendalikan fungsi-fungsi tubuh termasuk gerakan otot. Ya. Oke, nah ini apa? Ini adalah gambar bagian-bagian sel saraf atau yang namanya neuron. Nah, yang pertama itu ada apa? Dendrit. Kemudian ada Badan sel, terus inti sel, terus lubung mielin, kemudian ada akson, terus Ranvier, ya, terus sel swan, ya, terus terakhir ada sinapsis. Nah, sinapsis. Nah, di sini ibu ada media konkretnya biar anak-anak bisa melihat secara langsung, tidak diambil. Di sini ibu minta setiap orang menyebutkan 3 bagian beserta ditunjukkan mana bagian sel sarafnya. Dimulai dari rindu, diurutkan dari panah, urutan dari bagian-bagian sel sarafnya. Jadi dari sini, sini, berdiri, dendrit yang mana? dendrit bu yang ini. Dendrit ini fungsinya. Untuk menerima sinyal atau impuls saraf dari neuron lain. Ya, jadi dendrit itu fungsinya adalah untuk Menerima sinyal dari neuron lain. Ya, 3 sini belum 2 lagi. Nah, apa lagi? Ayo urutannya. Kita dendrit, badan sel. Oh iya, badan sel yang mana? Ini Nah, yang warna apa itu? merah. Bukan, ini yang oranye. Ya, badan sel itu yang oranye, yang lingkaran. Fungsinya apa badan sel yang mana? Fungsinya memproses informasi yang diterima dari dendrit dan mengirimkan impuls saraf ke bagian lain melalui akson. Ya, benar. Lanjut. Yang terakhir ada Inti sel. yang bagian kecil. Fungsinya mengontrol aktivitas sel termasuk sintesis protein dan pembelahan ya, sel. benar. Terima kasih Rindu. Terus selanjutnya Viola yuk 3 urutan. Dari mana? Setelah badan sel, inti sel, dendrit, kemudian ada apa? Ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu yang mana? Terus Ini. ini kemudian nodus Ranvier adalah merupakan celah-celah yang terdapat pada selubung mielin yang membungkus akson. Ya, Nodus lanjut. Ranvier memungkinkan terjadinya penghantaran impuls saraf secara lebih cepat dengan mekanisme loncatan atau saltatory condition antara nodus tersebut. Kemudian ada sel Schwann. Ya, sel Schwann. Nah, sel Schwann itu adalah sel yang ditemukan di sistem saraf perifer yang berfungsi memutus akson dengan Iya. mielin. Terus ada apa ini? Terakhir ada akson. Ya. Akson merupakan bagian panjang dan tipis yang impuls membawa saraf dari badan sel ke ujung akson. Ya, oke, terima kasih Viola. Yang terakhir Syakila. 32. Apa lagi ini? Apa? Ya, ini. Mielin. Tuh lapisan lemak itu tuh nanti membungkus yang akson ini. Iya, benar. Percepat pengeluaran saraf, impuls saraf. Ya. Tujuannya itu saraf tertentu
seperti saraf terus sistem saraf lebar dan oligodendrosit pada sistem saraf pusat. Ya, terakhir ada sinapsis. Ya, emang ekor itu. Itu celah atau ruang antar neuron di mana transmisi sinyal terjadi. Jadi sinyal elektrik satu neuron diteruskan ke neuron lain. Jadi ini nanti banyak yang Iya, benar. Nanti menyalur. Neuron lain melalui sinapsis dengan bantuan zat kimia. Disebutnya neurotransmitter. Sinapsis memungkinkan komunikasi antar saraf. Semua bagian ini berkolaborasi untuk memastikan sistem saraf dalam berfungsi dengan efektif, baik dalam menerima rangsangan, memproses informasi dan mengirimkan respon ke seluruh tubuh. Ya, Ini nanti jadi ke seluruh tubuh. iya, nanti berhubung dengan sel-sel di tubuh yang lainnya. Jadi sinapsis itu adalah ekor dari sel saraf. Itu nanti nyambung semuanya, Bu. Iya, nanti nyambung gitu. Nah, Tempatnya di mana, Bu? apa? Tempatnya itu di dalam tubuh kita. Jadi semuanya. Iya, Roto, Bu, roto. iya, kalau nggak bisa menerima rangsangan tubuh kita. Nanti bisa aja. Di otak juga ada. Di otak juga ada. Oke, selanjutnya kita akan belajar dari sebuah video. Didengarkan ya, anak-anak. Didengarkan dan dipahami. Ya, siap belum? Siap ya. Oke, didengarkan. Pada video Terdengarkan? sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas berdasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Nah, jadi sistem saraf itu adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan aktivitas tubuh. Jadi ketika kita berkegiatan apapun itu, maka kita adalah diatur oleh sebuah sistem syaraf. Nah, dengan adanya sistem syaraf ini, kita itu mampu berpikir, bergerak, dan menjaga keseimbangan beserta menjalankan aktivitas seperti bernafas, memompa jantung, dan mengolah makanan melalui sistem pencernaan. Itu semua membutuhkan sebuah sistem syaraf. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, bahwa sistem syaraf itu berada pada seluruh tubuh kita, gitu, karena membantu kita dalam beraktivitas. Oke, selanjutnya didengarkan lagi fungsinya. Sistem saraf. Berikut adalah fungsi sistem saraf. 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kita dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Nah, di sini ada fungsi sistem syaraf. Yang pertama yaitu mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Nah, contohnya itu saat kita makan. Nah, kita makan itu kan pasti dimulai dari mulut, itu kan si syarafnya pasti bergerak untuk mengunyah. Selanjutnya menelan, itu tenggorokan, syaraf pada tenggorokan. Kemudian dilanjutkan ke pencernaan, yaitu ada usus, kemudian masuk ke lambung. Itu juga menggunakan sistem syaraf sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. Pencernaan juga berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada menerima rangsangan seperti tadi, contohnya ketika terkena panas.
saraf pusat adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Nah, jadi sistem syaraf pusat itu jenisnya ada dua, yaitu apa tadi? Sistem syaraf apa? Pusat sama tepi. Iya, tepi. Nah, untuk sistem syaraf pusat itu biasanya terdapat pada bagian tubuh manusia, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ya, pintar ibu. Oke, kamu dengarkan. Lanjut ya, dengan yang pasti. Dan sel-sel saraf. Satu, otak. Otak adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta lecet dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Nah, jadi sel saraf itu semuanya pasti akan dikendalikan oleh otak. Dimana kita menerima rangsangan, maka kita menghindar, itu pasti dipikir oleh otak dan dihasilkan oleh otak. Oke, next ya. Selain itu, otak juga berperan penting dalam mengkoordinasikan semua otak fungsinya dapat bekerja dengan baik. Otak juga membantu tubuh merespon perubahan. Misalnya, ketika suhu di sekitar kalian turun secara drastis, maka seluruh saraf yang ada di permukaan kulit akan merespon dan memberi sinyal kepada otak bahwa kondisinya dingin. Otak memerintahkan untuk segera mencari jaket agar kalian tidak kedinginan. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain lalu dibantu otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Nah, kalau yang kedua itu ada sumsum tulang belakang. Nah, kalau sumsum tulang belakang ini penghubung antara otak dengan sel saraf yang lain di tubuh lainnya seperti ke tangan, ke kaki, itu disambungkan oleh sumsum tulang belakang melalui otak melalui batang otak. Nah, selanjutnya nih. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Sel-sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang mencabar keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, jadi kalau berdasarkan sistem saraf tepi itu cara kerja saraf itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada somatik dan saraf otonom. Nah, untuk selanjutnya kalau somatik itu Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol gerakan sukarela pada tubuh, seperti gerakan tangan dan kaki. Sistem saraf somatik terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik mengirimkan informasi sensorik dari kulit motor dan organ-organ tubuh lainnya ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke otak sehingga memungkinkan gerakan tubuh. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Struktur sistem saraf otonom terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berperan dalam mempersiapkan tubuh untuk merespons stres dan bahaya, sehingga memungkinkan tubuh untuk bereaksi secara cepat dan efektif. Sedangkan sistem saraf parasimpatis berperan dalam mengembalikan tubuh ke keadaan normal.
sadari. Kalau yang otonom itu tidak kita sadari. Seperti tadi contohnya itu ada pada pencernaan, terus kemudian di peredaran darah, kemudian mengambil nafas. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada LKPD. Ini bisa dikerjakan. LKPD mengenai bagian-bagian sel syaraf. Jadi peserta didik diminta untuk mengenali bagian-bagian sel syaraf. Yang nomor 1 itu gambar apa? Dendrit. Ya, benar, dendrit. Yang kedua, tulis mari buka badan tulis. Udah, oh iya benar badan sel. Cepet banget. 3, aku flash lagi. 3. Ya, transfer. 4, sel-swan. Yes, sel-swan bukan? Yes. Iya, sel-swan itu. Maksud ya? Ya. Nah. 6 seluruh bumi Ya, benar. Terakhir, ekornya sinapsis. Oke. Bisa semuanya. Mengenali bagian-bagian syaraf. Kasih nama dulu, terus dikumpulkan ke ibu. Sudah, Bu. Ya, buat ini. Ini sudah semuanya. Semuanya sudah. Nah, sekarang tadi kan anak-anak sudah belajar mengenali bagian-bagian syaraf, kemudian sudah memberikan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita mau buktikan benar nggak sih syaraf itu penerima rangsangan. Nanti ibu ada, kita akan melakukan praktek sederhana berkelompok ya. Jadi satu kelompok ini. Kita semangat dulu. Oh, ini nama boleh jatuh. Ya, dikasih nama. Sudah, yang pertama itu kita akan mencoba apa? Baca seberapa sensitif kulit kita. Percobaan 1. Ambil lilin dan nyalakan. Bahan dulu. Alat dan bahan. 1. Batang lilin. 2. Korek api. 3. Es batu seluruhnya. 4. Stopwatch. Oke. Oke. Sebentar. Gak apa-apa kan cuma 1 yang pakai. Aku gak mau pegang nih. Ya wes yang lain pakai lain emang kan. Enggak Bu. Nah di sini ibu udah ada lilin, es batu, korek sama stopwatch. Mana tuh stopwatchnya? Bisa nggak Bu ya aku nggak ada korek kayak seperti itu. Ya cepetnya. Nah mana nih? Nggak usah dipegang Bu, ditaruh di atas aja, nggak usah dipegang. Masa apinya dipegang ya panas. Kan seberapa sensitif? Iya Bu, kan berapa Kalau nggak dipegang nggak tahu sensitif. Iya betul. Viola ini jangan apa? Ini ya Bu, begini loh, tangannya ditaruh di atas. Nah ini aja panas gitu. Panas nggak? Oh, selamat Bu. Panas kan? Panas. Keren banget coy, Sabina. Cepet. Wah, Kita bikin biasa ya.
Gimana? Hangat Bu, hangat. Kalau di atasnya gini hangat, tidak mau deket-deket karena panas. Ya udah mana? Terus ditulis di itu lembar diskusinya. Linknya dimatiin kalau udah. Nah, ya ditulis dijawab. Bagian tangan apa yang sensitif? Telapak tangan. Yang es batu udah. Belum. Ayo. Dingin gini ya, nah. Oh dingin banget, oh my god. Sedingin berasa ya. Sedingin dia Bu. Sedingin. Sedingin Arthur. Ya, udah dijawab KPD-nya. Tangan gini berarti. Yang pertama berarti kan dilakukan jepit. Udah. Ya bagian lain sakit. Sakit yang ini Bu. Ya. Bu, benar tipis ya Bu. Ya, kulitnya tipis di bagian Lanjut. Mengapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap kelompok berbeda itu dilakukan dulu praktikumnya berdiri bersama-sama. Udah itu panduannya nggak dibaca. Pegangan tangan yuk, pegangan tangan. Gimana sih? Ya boleh. Sebentar Bu. Nah terus tangannya saling beremas. Dimulai dari sakilan bareng-bareng. Langsung situ 1, 2, 3. Dah. Rasa nggak? Rasa nggak? Ya nggak. Ya udah jawab. Mengapa waktu yang dibutuhkan setiap anggota kelompok berbeda-beda padahal jarak antara orang pertama hingga orang terakhir yang lama? Karena syaratnya Karena respon soda. apa yang terjadi jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak atau lambat dalam merespon? Tidak. Syaratnya kurang syarat. Syaratnya terganggu. Gangguan syarat. Kurang peka. Kurang peka. Boleh. Ya. Ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah praktikum. Nah, di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagian tangan manakah yang lebih sensitif tadi dari punggung? Nah, yang mudah sakit punggung. Nah, terus waktunya berbeda karena apa? Karena setiap orang memiliki respon saraf yang berbeda. Nah, kalau apa yang terjadi jika salah satu anggota itu terlambat menerima responnya? Sarafnya Ya benar, terganggu, mengalami
datang. Oke, datang satu menit. Berarti itu guys. Ya, kita mau kasih dulu. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada soal evaluasi yang bisa dikerjakan dulu. Satu yang bisa dikendalikan ya? Bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Sudah Bu? Oke, sudah. Ini kumpulkan ke Ibu. Udah kasih nama? Sudah. Sudah. Vio. Vio sudah. Mata-mata? Belum. Belum. Yakila? Belum. Belum. Sudah belum? Sini. Dikumpulkan. Oke, sudah ya. Oke, jadi dari soal ini mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama tadi ada fungsi utama syarat apa aja? Menerima. Nah, benar. Terus lanjut yang kedua bagian-bagian utama sistem syarat. Dari aksen, sinaksis. Benar. Kemudian bagaimana sistem syarat membantu kita merasakan sesuatu tadi seperti panas dan dingin. Saraf mengirimkan Sinyal. sinyal ke otak. Ya, Otak benar. merespon. Benar. Terus benar. Ya, benar. Kemudian apa perbedaan syarat sensorik dan motorik? Tadi sensorik Disadari, motorik. tidak disadari. Nah, coba ceritakan tadi kalau menyentuh benda panas bagaimana? Kalau menyentuh benda panas kalian bagaimana? Menghindar. Karena apa? Tangan panas syaraf. Syaraf dikirim ke otak. Otak mengirimkan refleks gerakan menghindar. Oke. Nah, jadi hari ini tadi kita udah belajar apa saja, anak-anak? Yang pertama, Pengertian saraf, Ah. jenis-jenisnya, bagian-bagiannya. fungsi
deskripsi, udah. Udah. Pembuktian, ya kita sudah melakukan praktikum sederhana. Kegiatan hari ini yang paling menyenangkan apa anak-anak? Menyenangkan praktikum. Ya, bagian apa yang paling menyenangkan? Satu. Pegang api. Wah, mau jadi manusia api? Iya, Kan ya. juga. Ya, oke. Nah, jadi tadi bagian-bagian syaraf itu apa aja? Ada sel, inti sel, dendrit, sel-sel, akson, Sinapsis. hubung myelin. Nah, terus mekanismenya bagaimana tadi syaraf? Ketika menerima Terima rasa, kirim ke otak. Oke, terus kemudian melakukan gerak refleks. Nah, jadi anak-anak hari ini sudah sangat pintar, sudah aktif dalam melakukan pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem syaraf. Nah, nanti di rumah jangan lupa untuk dipelajari lagi mengenai sistem syaraf karena bentar lagi akan ada ujian.